Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi dengan NIM 6670210110. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan review jurnal dengan tema kesetaraan gender dan juga politik. Permasalahan terkait dengan kesetaraan gender di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang harus terus diperjuangkan dan tidak akan ada habisnya, menurut Gusmansyah 2019. Demokrasi memiliki makna, yaitu demokrasi yang dapat memperjuangkan hak mayoritas penduduk Indonesia, yaitu yang terdiri dari perempuan. Berbagai pandangan yang menyebutkan bahwa politik bukanlah bagian dari perempuan menjadi sebuah ide yang selalu ada di setiap pembahasan. Dengan adanya pandangan tersebut, membuat adanya kesenjangan dan juga membatasi perempuan untuk tidak turut serta dalam bagian dalam politik. Konsep gender serta peran gender dan stereotip yang ada telah melahirkan ketidaksetaraan baik perempuan dan juga laki-laki. Dengan hal tersebut berakibat pada pengucilan perempuan dari politik. Partisipasi perempuan dalam politik dan juga isu terkait dengan kesetaraan gender tidak hanya menjadi pembahasan di Indonesia saja sebagai negara yang berkembang, tetapi Australia dan juga Korea Selatan yang sudah terbilang sebagai negara yang maju masih membahas terkait dan juga memperjuangkan isu terkait dengan kesetaraan gender dalam politik. Julia Gillard sebagai wanita pertama yang maju dalam pemerintahan Australia sekaligus memegang jabatan tertinggi sebagai Perdana Menteri, dalam perjuangannya untuk memperoleh jabatan tersebut membuktikan bahwa perempuan dapat turut serta dalam politik dan juga memimpin suatu negara tersebut. Namun bukan hanya sekedar turut serta sebagai Perdana Menteri, tetapi juga Julia Gillard memiliki pandangan terkait dengan teori feminisme liberal yang melibatkan komitmen politik dalam kesetaraan gender. Korea Selatan juga sebagai negara yang sudah maju dan juga mempunyai perekonomian yang sangat pesat, masih memiliki permasalahan terkait dengan kesetaraan gender. Berbeda dengan di Australia, di Korea Selatan untuk dapat mendukung para perempuan duduk di pemerintahan, didukung oleh Korea Women's Association United atau KWAU yang berupaya melakukan lobby politik serta secara langsung untuk turun merancang perundang-undangan, mengajukan kebijakan, serta mengawasi kebijakan. Selain itu, KWAU ini juga melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk menyediakan ruang publik supaya dapat menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Sulitnya untuk perempuan dalam memiliki ruang dalam pemerintahan tidak hanya terjadi pada tingkat legislatif, tetapi dalam tingkat desa pun perempuan masih jarang untuk menjadi kepala desa. Hal tersebut disebabkan salah satu faktornya juga terdiri dari masyarakat desa tersebut yang masih minim akan pendidikan politik dan masih belum memahami terkait dengan kesetaraan gender dalam politik. Padahal pembangunan desa memerlukan partisipasi masyarakat, terutama perempuan untuk dapat memberikan aspirasi serta pembangunan desa, sehingga diperlukannya penguatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa supaya dapat membangun desa yang berkeadilan gender. Bukti nyata dari hal tersebut ialah terjadi pada Desa Muktisari pada tahun 2020, di mana dalam pemilihan kepala desa didominasi kandidatnya oleh laki-laki. Hal tersebut dipilih langsung oleh masyarakat. Hal tersebut juga dikarenakan masyarakat masih memiliki pemikiran bahwa perempuan hanya dapat bekerja dalam ranah domestik saja, seperti dapur, sumur, dan juga kasur tanpa terlibat dalam politik. Tantangan besar terkait dengan kesetaraan gender dalam partisipasi politik di Indonesia yang tidak boleh sangat diabaikan. Perempuan dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan sosial yang menghalangi mereka untuk terlibat secara penuh dalam arena politik. Hal ini termasuk stereotip gender yang melekat, norma budaya patriarki yang kuat, dan ketidaksetaraan dalam pembagian kekuasaan. Akibatnya, dampak kesenjangan ini terhadap demokrasi serta pembangunan negara sangatlah signifikan. Untuk mengatasi kesenjangan gender dalam partisipasi politik, diperlukannya upaya bersifat komprehensif dari berbagai pihak, termasuk dalam pemerintah yang memiliki peran krusial dalam mendorong kebijakan-kebijakan yang mempromosikan terkait dengan inklusi gender dan dalam politik, seperti menerapkan kuota perempuan dalam struktur kelembagaan dan partai politik. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan untuk mengubah stereotip dan norma budaya patriarki yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.